Sejak berdirinya KPK di tahun 2002, lembaga ini telah banyak menjerat para pelaku korupsi. Lembaga ini setidaknya telah menangani 1.351 kasus korupsi dalam kurun waktu 2004 hingga 2022. Dalam periode itu pula, KPK telah menangkap lebih dari 400 pejabat politik, mulai dari anggota dewan, bupati, gubernur, hingga menteri yang korup. Masalahnya, di tengah semangat menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi ini, para petinggi KPK juga tak luput dari kasus hukum itu sendiri. Tak tanggung-tanggung, setidaknya dalam 16 tahun terakhir, para pimpinan KPK terlibat skandal hingga terkena kasus hukum. Pada periode 2007 hingga 2011, KPK dipimpin oleh Antasari Azhar. Di masa kepemimpinannya, KPK menciduk nama-nama besar seperti Jaksa Urip Trigunawan yang menerima suap dari pengusaha Artalita Suryani terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia sebesar 660.000 US dollar, hingga Aulia Pohan, mantan Deputi Bank Indonesia sekaligus besan dari Presiden SBY dalam kasus korupsi aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia senilai 100 miliar kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat BI. Sayangnya, di masa kepemimpinannya pula, Antasari Azhar melanggar kode etik hingga terlibat kasus pembunuhan. Antasari disebut melanggar beberapa kode etik, seperti melakukan pertemuan dengan pengusaha yang terlibat kasus korupsi, ditemukannya berkas laporan pengaduan korupsi di kediamannya, hingga tidak melaporkan kepemilikan peralatan golf dalam LHKPN. Pada 2009, Direktur PT Putra Raja Wali Bantaran, Nasruddin Zulkarnain, ditembak di kepala usai bermain golf di Tangerang. Nama Antasari Azhar ditetapkan polisi sebagai dalang di balik pembunuhan ini. Semua bermula pada 2008 saat Rani Juliani, seorang kedi golf yang juga istri Sri Nasruddin, bertemu dengan Antasari Azhar di kamar Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Nasruddin yang memergokinya kemudian sering meneror Antasari dengan ancaman akan membongkar perselingkuhan Antasari dengan istri Sirinya. Antasari kemudian menceritakan teror ini kepada Sigit Haryowibisono, seorang rekan sekaligus komisaris utama PT Pers Indonesia Merdeka. Sigit kemudian mengenalkan Antasari kepada kenalannya, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Williardi Wizard. Dalam pertemuan itu, Williardi menyatakan siap membantu Antasari menghabisi Nasruddin dengan imbalan membantu kenaikan pangkat. Dalam berbagai persidangan dan wawancara, Antasari kukuh menolak semua dakwaan dan menyebut ada skenario besar untuk mengkriminalisasi dirinya. Tak tanggung-tanggung, Antasari menyebut SBY sebagai dalang yang merekayasa kasusnya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Antasari juga menyebut pada suatu malam di bulan Maret 2009, dirinya didatangi oleh CEO MNC Group, Haritano Sudibyo, atas perintah SBY meminta agar tidak menahan Aulia Pohan yang saat itu terseret kasus korupsi. Di lain pihak, SBY membantah dan menyebut tudingan itu bertujuan untuk merusak nama baiknya dan serangan politik untuk putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang saat itu akan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Hari ini, Antasari mengeluarkan statement yang esensinya menuduh dan menyerang saya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Sebelumnya, PT Raja Wali Nusantara Indonesia, induk perusahaan PT Putra Raja Wali Banjaran, tempat Nasruddin bekerja, pernah tersandung kasus korupsi impor gula putih pada 2001 hingga 2004. Nasruddin sendiri menjadi saksi dalam kasus korupsi ini. Meski ada beberapa kejanggalan dan bukti mengarah pada keterlibatan pihak lain termasuk polisi, Antasari tetap diyakini sebagai dalang di balik pembunuhan terhadap Nasruddin. Antasari kemudian dicopot dari jabatannya oleh SBY dan divonis 18 tahun penjara. Namun bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun. Adanya kisah cinta segitiga hingga tudingan rekayasa untuk menjatuhkan Antasari dari kursi ketua KPK menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus pembunuhan yang kontroversial hingga hari ini. Selain Antasari, dua pimpinan KPK saat itu, Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah, juga terjerat kasus hukum. Pihak kepolisian menyebut Bibit dan Chandra telah menyalahgunakan wewenangnya dan menerima suap dari Anggoro Wijoyo, tersangka kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan pada 2009. Namun, kasus Bibit Chandra ini kemudian dideponering atau dikesampingkan oleh kejaksaan, sehingga kasus dugaan korupsi dua pimpinan KPK ini tidak akan dilanjutkan ke pengadilan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kasus ini adalah rekayasa.
Pada periode 2011-2015, KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Di masa kepemimpinannya, KPK menjerat banyak koruptor kelas kakap dari menteri hingga jenderal polisi. Setidaknya ada 3 menteri dan 3 ketua umum partai yang dijerat KPK kala itu, yakni Menpora Andi Malarangeng, Menteri Agama sekaligus Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali, Menteri SDM Jero Wacik, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. KPK juga berhasil menjerat jenderal polisi, yakni Irjen Joko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Ketua KPK nonaktif Abraham Samad sempat ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Samad diadukan oleh Feryani Lim yang sebelumnya menjadi tersangka atas kasus yang sama. Namun, gemilang prestasi KPK di masa kepemimpinannya berakhir dengan ironi. Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen yang juga menjerat seorang wanita bernama Feryani Lim pada 2015. Sebelumnya, nama Abraham Samad ramai diperbincangkan usai kemunculan foto mesra yang diduga antara dirinya dengan Putri Indonesia 2014, Elvira Devina Mira. Elvira dan KPK sama-sama membantah keaslian foto ini. Tak lama, foto mesra mirip Samad kembali muncul, kali ini bersama seorang perempuan bernama Feryani Lim. Samad membantah keaslian foto tersebut, namun seorang laki-laki bernama Zainal Tahir mengklaim bahwa foto tersebut adalah hasil jepretannya. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri pada Jumat pagi. Penangkapan Bambang Wijoyanto berawal dari laporan mantan calon Bupati Kota Waringin Barat tahun 2010, Sugianto Sabran. Ia menuding Bambang Wijoyanto mengatur keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tak berselang lama, Bariskim Polri juga menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto karena menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kota Waringin Barat pada 2010. Penetapan tersangka Abraham Samad dan penangkapan Bambang Wijoyanto menuai kecaman publik. Tidak sedikit yang menuduh hal ini berkaitan dengan penetapan kandidat Kapolri, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan hadiah saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri, walau akhirnya kasusnya dihentikan oleh kepolisian. Kasus kedua pimpinan KPK itu pun kemudian dideponering atau dikesampingkan oleh kejaksaan. Pada periode 2015-2019, KPK berada di bawah kepemimpinan Agus Raharjo. Di bawah kendalinya, KPK telah melakukan 539 penyidikan dan telah menetapkan 608 tersangka. Pada 2017, Sandi Kurniawan melaporkan Agus Raharjo dan Saud Sitomorang ke Bareskrim karena dianggap melakukan pemalsuan surat masa perpanjangan pencegahan keluar negeri terhadap Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setia Novanto. Dua pimpinan KPK itu juga dianggap melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan. Sandi sendiri merupakan kuasa hukum dari Setia Novanto. Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi EKTP. Pada 2019-2023, KPK dikomandoi oleh Firly Bahuri. Berbeda dari pimpinan sebelumnya, sejak awal Firly sudah banyak tersangkut masalah. Pada 2018, saat Firly masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, dirinya melanggar kode etik karena bertemu dan menjemput saksi yang hendak diperiksa tanpa izin pimpinan, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar. Pada 2020, Firly kembali melanggar kode etik karena menggunakan helikopter untuk pergi ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Di tahun yang sama, nama Firly sempat muncul dalam persidangan kasus dugaan suap Bupati Muara Enim Ahmad Yani. Dalam eksepsinya, Ahmad Yani mengatakan pernah bertemu dengan Firly dan memberikan sejumlah uang di kediaman Firly saat Firly masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. 22 November 2023 menjadi hari kelam bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pucuk pimpinan KPK yang dijabat oleh Firly Bahuri terjerat kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, Firly juga beberapa kali tersangkut masalah dan melanggar kode etik, seperti bertemu dan menjemput saksi yang hendak diperiksa tanpa izin pimpinan, hingga menggunakan helikopter saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Selain Firly, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauri Siregar, juga pernah dilaporkan lantaran diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket MotoGP di Mandalika pada 2022. Pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga anti korupsi bukan hanya dilakukan oleh para pimpinannya, melainkan sudah merambat ke tingkat pegawai. Hal ini terbukti dengan adanya puluhan pegawai KPK yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK.
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan tindak pidana pungutan liar atau pungli yang terjadi di rutan KPK. Tak tanggung-tanggung, saudara, jumlah pungli mencapai 4 miliar rupiah. Skandal pungli di KPK pertama kali disampaikan oleh anggota Dewas KPK dalam konferensi pers pada 2023 yang lalu. Pelanggaran etik pungli itu disebut melibatkan kepala rutan, ex-kepala rutan, staf hingga pegawai tahanan. Berdasarkan data Dewas KPK, puluhan pegawai itu setidaknya meraup uang senilai 6,3 miliar dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Modusnya adalah dengan iming-iming fasilitas eksklusif untuk para tahanan. Para pegawai rutan KPK mematok bayaran 300.000 sampai dengan 20 juta yang disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung. Besaran uang yang diterima para tersangka juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya, mulai dari 500.000 sampai 10 juta per bulan. Salah satu yang mendapat jatah bulanan 10 juta adalah Kepala Rumah Tahanan KPK, Ahmad Fauzi. Maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi, itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk ngecas HP dan lain-lain banyak. Mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Pada Februari 2024, Dewas KPK telah mengadili 90 pegawai KPK yang diduga terlibat skandal tersebut. 78 pegawai diantaranya disanksi berat, sementara 12 pegawai lainnya diserahkan ke pihak inspektorat. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hukuman yang akan diberikan KPK terhadap pegawai korup ini? Sanksi berat yang dimaksud adalah permintaan maaf. Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, masing-masing berupa permintaan maaf secara terbuka langsung. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi 78 pegawainya yang mendapatkan sanksi etik berat dari Dewan Pengawas terkait pungli di rutan KPK. Puluhan pegawai disanksi meminta maaf secara terbuka. Dipimpin oleh Sekjen KPK, puluhan pegawai yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu menyampaikan permintaan maaf karena terbukti menerima pungli. Permintaan maaf itu disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK dan Dewas KPK. Saudara, KPK menahan 15 tersangka kasus pemerasan atau pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan KPK. Sebulan setelahnya, Maret 2024, KPK mengumumkan telah menahan dan menetapkan 15 tersangka kasus pungli KPK. Pimpinan KPK kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya korupsi di tubuh KPK.